Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Sabila dengan NIM 230101070134. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan ingin menjelaskan tentang tradisi perkawinan adat suku Banjar. Jadi perlu kita ketahui bahwa dalam suku Banjar itu memiliki berbagai budaya atau ciri khas keunikan dalam suatu adatnya. Salah satunya yaitu adat pernikahan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang adat suku Banjar dalam pernikahan itu ada terbagi menjadi tiga, yaitu pra pernikahan, saat pernikahan, dan juga pasca pernikahan, yang dimana setelah pernikahan tersebut terjadi. Jadi di sini juga saya mengambil dari beberapa sumber. Yang pertama saya akan membahas tentang pra pernikahan. Di sini saya mengambil dari referensi karya tulis ilmiah atau jurnal dari karya Nor Kamalia, Nida Aryani, Siti Hafizah, Siti Fatimah, Siti Rafi'ah, Atiyah Nor. Nah, mereka merupakan dari program studi hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, yang dimana mereka mencakup beberapa poin-poin penting dalam tradisi perkawinan adat suku Banjar. Baik, langsung saja kita ke penjelasan. Jadi kita perlu ketahui dulu apa itu pra dari proses pernikahan. Pra artinya sebelum. Jadi pra proses pernikahan yang dimana itu adalah sebuah tradisi dari suku Banjar sebelum pernikahan itu dilaksanakan. Jadi suku Banjar itu melaksanakan ritual atau adat apa yang dilakukan sebelum pernikahan. Ada beberapa dari pra proses pernikahan suku adat Banjar, yaitu yang pertama basusuluh. Nah, jadi basusuluh itu artinya menyelidiki, yang dimana dalam masyarakat Banjar itu proses awal menuju jenjang pernikahan umumnya lebih aktif itu pada mempelai pria, yang dimana mempelai pria ini menyelidiki bagaimana atau mengetahui seluk-beluk dari gadis yang ingin dinikahinya. Selanjutnya yaitu bata takunan. Nah, jadi bata takunan ini setelah tahapan basusuluh tadi, yaitu menyelidiki bagaimana gadis yang diinginkan. Selanjutnya itu bata takunan atau tahapan di mana layaknya basusuluh, tetapi ini lebih detail. Atau takun itu dalam bahasa Indonesianya itu bertanya, yang dimana pihak pria ataupun pihak wanita yang sudah ingin menikah tadi, yang telah diselidiki bagaimana orangnya. Nah, bata takunan ini lebih ke detail, yang dimana bertanya-tanya tentang wanita tersebut atau laki-laki tersebut. Beda dengan basusuluh tadi, hanya dengan cara menyelidiki saja, atau lebih istilahnya diam-diam menyelidiki. Tapi berbeda dengan bata takunan ini lebih kedua belah pihak yang sudah disatukan. Selanjutnya yaitu badatang, yang dimana badatang ini meminang atau melamar si perempuan atau gadis tersebut. Jadi badatang atau biasanya dalam bahasa Banjar itu bapara, artinya melamar secara resmi, yang dimana kedatangan pihak pria, pihak keluarga laki-laki yang ingin menseriusi wanita tersebut, yang dimana pihak pria ini berkomitmen untuk menikahi tersebut. Nah, dalam pelaksanaannya pihak keluarga laki-laki ini datang untuk melamar calon mempelai tersebut. Biasanya di dalam proses badatang ini, biasanya di sini beberapa ketentuan adat istiadat yang akan dilaksanakan pada saat pernikahan itu ditentukan. Misalkan untuk prosesi pernikahan berapa bulan, jujuran yang akan dilaksanakan itu berapa oleh pihak wanita. Nanti saya akan jelaskan juga apa itu jujuran. Biasanya jujuran ini sama persis dengan mahar. Nah, di sini juga yang dimana badatang ini nantinya pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki akan merapatkan bagaimana pelaksanaan pernikahan nantinya. Nah, selanjutnya yaitu adat babilangan, yang dimana babilangan ini atau perhitungan nama dalam adat Banjar. Selain dilakukan untuk perjodohan, biasanya babilangan ini konsulkan dengan tuan guru kampung sekitar, yang dimana babilangan ini diperuntukkan untuk mengetahui tanggal baik dilaksanakannya perkawinan dengan cara bertanya kepada tuan guru, atau mencocok logikan arti-arti huruf dari nama mempelai laki-laki dan juga nama mempelai wanita. Nah, setelah tadi badatang, biasanya di Banjar ini ada dua pelaksanaan, entah itu pada saat badatang itu
pelaksanaannya atau pas setelah berdatang. Biasanya di suku Banjar itu pas proses berdatang adanya proses lagi bapayuan atau bapatut jujuran, yang dimana kesepakatan antara kedua belah pihak, yang dimana pihak perempuan ini untuk pertalian jujurannya berapa. Nah, jadi ibaratkan jujuran ini yaitu penentuan mas kawin dari wanita tersebut yang diinginkannya. Jadi biasanya ini dirapatkan lagi oleh pihak keluarga, yang dimana jujuran pertalian ini tidak bisa dipenuhi pihak laki-laki aja. Jadi pihak perempuan harus meminta berapa jujuran yang diinginkan. Nah, kalau misalkan dari pihak pihak perempuan mengatakan jujuran berapa nominalnya, dan laki-laki ini boleh menawar berapapun yang diinginkannya. Jadi itu jujuran itu kayak sejenis mas kawin, tapi harus adanya kesepakatan oleh keluarga lagi. Selanjutnya yaitu ma'atar jujuran atau pertalian tunangan. Nah, biasanya dalam acara ma'atar jujuran, yang jujuran tadi setelah disepakati oleh pihak keluarga mempelai laki-laki dan mempelai wanita tadi, maka dilaksanakannya selanjutnya yaitu pertalian atau tunangan atau tali dari kedua pasangan tersebut, dimana ini biasanya kita sebut dengan seserahan. Nah, pada pernikahan adat Banjar itu dibawa oleh pihak laki-laki, biasanya tidak ketinggalan dengan kelapa setengah tua yang dipadukan dengan gula aren. Filosofinya itu agar pengantin nantinya lemak manis seperti kelapa dan juga gula merah. Jadi pada saat acara tunangan atau ma'atar jujuran itu banyak sekali dari pihak pria itu membawa berbagai benda-benda untuk wanitanya. Contohnya tadi misalkan antara kelapa setengah tua ataupun duit jujuran yang telah ditunaikan tadi. Habis itu beberapa benda-benda kesukaan wanitanya. Nah, di situ diantar pada saat pertalian tunangan. Nah, setelah tadi tunangan atau datangnya jujuran lah dengan pihak wanita tersebut, akhirnya pernikahan itu telah disetujui dan proses pelaksanaannya sudah ditentukan. Maka selanjutnya itu yaitu bapingit atau bersimpan diri. Biasanya selang beberapa hari menjelang pesta bersanding, kedua calon itu pengantin akan dipingit. Nah, dipingit itu artinya bersimpan diri, tidak boleh keluar rumah. Waktu bapingit ini digunakan calon pengantin untuk merawat tubuhnya dengan berbagai macam ramuan tradisional, misalkan dari pihak perempuan itu timung ataupun berbagai macam ramuan atau beberapa adat atau beberapa istiadat yang lain, ritual yang lain, maksudnya itu untuk mengisi proses bapingit atau bersimpan diri, yang dimana berbagai macam ramuan tadi agar si wanita tersebut terlihat segar dan bercahaya. Mungkin juga dari pihak laki-laki biasanya juga ada bersimpan diri atau bapingit, misalkan bertimung dan lain sebagainya. Nah, setelah itu perempuan itu dikurung di dalam kamar ataupun di dalam rumah. Jadi pihak keluarga ini tidak boleh mengizinkan pihak perempuan itu keluar. Nah, biasanya juga ada beberapa adat istiadat Banjar di kampung-kampung, mungkin kampung-kampung yang dalam, itu biasanya untuk pihak perempuan pun tidak boleh melihat wajahnya di cermin. Dengan istilah mengatakan bahwa kalau misalkan perempuan itu melihat wajahnya di cermin, artinya itu tidak naik sari. Atau ada biasanya kepercayaan adat istiadat budaya Banjar itu bahwa kalau misalkan tidak melihat kaca, nanti pas pengantinnya itu bersanding di hari H itu akan wajahnya berseri dan juga ada perubahan dari wajahnya. Jadi ada beberapa larangan juga untuk melihat wajahnya di cermin. Nah, biasanya di dalam bapingit ini ada beberapa acara, yaitu misalkan dari pihak laki-laki mau mengadakan batamat Al-Quran atau menamatkan membaca surah-surah dalam Al-Quran. Setelah itu bisa juga diisi dengan bakusai atau mandi bersih atau mandi pakai kembang-kembang. Habis itu batimung. Bagaimana batimung itu? Pengantin tersebut
diselubungi atau diselimuti dengan atau ditutup untuk mengeluarkan bagai peluh-peluh yang dimana itu mengharumkan tubuh. Nah, setelah itu ada juga bepacar yang dimana pengantin wanita ini berpacar di tangannya dan juga badudus. Ada beberapa juga bahan-bahan betimung, misalkan daun pandan, daun makau, daun gilam, dan kambang kenanga, biasanya yang dipakai oleh adat suku Banjar. Baik, selanjutnya yaitu akad pernikahan. Nah, setelah penentuan tanggal pernikahan yang sudah disepakati dalam perhitungan hari dan bulan Arab, itu tadi disebut juga dengan babilangan. Namun maupun proses akad dalam pernikahan adat Banjar sudah seperti akad pernikahan Islam pada umumnya. Nah, akad nikah yang dipimpin oleh seorang penghulu dan disaksikan oleh 2 orang saksi untuk mengesahkan hubungan kedua mempelai dalam segi agama dan juga hukum. Nah, biasanya akad nikah bisa berlangsung di masjid atau di rumah mempelai perempuan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Akhirnya mempelai laki-laki kembali ke rumah orang tuanya. Nah, biasanya sebelum pernikahan itu pihak dari laki-laki biasanya selamatan sebelum pernikahan. Dari rumah mempelai laki-laki itu adanya aruhan atau selamatan makan-makan sebelum proses pernikahan dimulai. Setelah itu, setelah selamatan tadi, pihak laki-laki jika rumahnya dekat dengan mempelai wanita, maka dia akan berjalan menuju ke rumah mempelai wanita. Namun setelah mempelai pria datang ke rumah mempelai wanita ini, maka mempelai pria ini biasanya disolawati dulu sebelum masuk ke rumah mempelai wanita dengan kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang dimana itu dalam tradisi itu nantinya ada juga sholawat, artinya tanda datang seorang pria ke rumah mempelai wanita. Setelah itu mempelai pria masuk ke dalam rumah mempelai wanita, namun mempelai wanita ini dilarang keluar sebelum prosesi akad telah selesai. Jadi pihak laki-laki, mempelai laki-laki dipersilakan duduk di atas tapih atau kain yang telah disediakan untuk akad nikah dan melakukan proses pernikahan oleh penghulu. Sedangkan pihak perempuan itu di dalam kamar menandatangani atau istilahnya berpatak atau bersimpan diri dulu sambil menyiapkan beberapa tanda tangan dan juga dihadapkan dengan wali ayah tersebut untuk dinikahkan dan diminta persetujuan di dalam kamar tersebut dan menandatangani berbagai dokumen-dokumen yang disediakan oleh KUA acara tersebut. Nah, biasanya akad nikah ini berlangsung di masjid atau di rumah mempelai perempuan sesuai kesepakatan sebelum. Akhirnya mempelai laki-laki kembali ke rumah orang tuanya untuk mempersiapkan acara selanjutnya, yaitu batatai. Di zaman dulu, mas kawin atau jujuran pada saat akad pernikahan itu harus disebutkan secara penuh sebagaimana disepakati sebelumnya pada upacara berdatang. Permintaan untuk menyebutkan jujuran ini biasanya berasal dari laki-laki karena ini menyangkut kekuatan status hukum jujuran di masa mendatang nantinya. Jika pada waktu yang akan datang pernikahan gagal disebabkan oleh pengantin wanita, maka sebagian jujuran itu harus dikembalikan. Setelah itu ada pernikahan dimulai, yaitu yang dimana penghulu melakukan akad nikah dengan mempelai laki-laki. Setelah dinyatakan sah, maka pihak dari perempuan boleh keluar kamar dan akhirnya pihak perempuan itu diperbolehkan bertatai atau bersanding dengan laki-laki tersebut. Setelah itu dari pihak perempuan itu atau dari pihak laki-laki nanti akan saling bersaliman sebagai tanda doa dari akad nikah tersebut. Setelah itu nanti dilanjutkan oleh pihak laki-laki dan juga pihak perempuan pengantin tersebut salim kepada orang-orang tamu undangan atau terutama pada orang tua sebagai tanda hormat dan juga tanda kedatangan tamu tersebut. Baik, setelah saling-saliman nanti pihak pria dan pihak wanita nantinya akan diserahkan beberapa dokumen seperti janji-janji yang akan disebutkan di depan orang, yang dimana janji-janji tersebut nantinya berisi tentang bagaimana si suami nanti bertanggung jawab dalam menafkahinya.
Nah, setelah itu nantinya ada beberapa dari adat budaya Banjar itu pernikahan langsung dengan perkawinan, ada juga hanya pernikahan dan dilanjutkan besoknya dengan dilanjutkan dengan perkawinan. Saya mengambil dari referensi jurnal pendidikan Lutfiatul Zahra, yaitu tradisi pernikahan masyarakat Banjar itu setelah pernikahan. Nah, jadi dari budaya Banjar ada beberapa, yaitu pernikahan dilangsungkan dengan resepsi atau pernikahannya hari ini besoknya resepsi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa setelah pernikahan besoknya resepsi. Jadi setelah akad dilakukan itu biasanya besoknya pernikahan dari warga-warga kampung masyarakat Banjar itu biasanya mengadakan duduk aruh. Nah, apa itu duduk aruh? Jadi duduk aruh itu adalah sebuah istilah gotong royong dari masyarakat untuk mempersiapkan makanan-makanan, hidangan-hidangan, perlengkapan-perlengkapan untuk acara perkawinan resepsi besar-besaran. Nah, biasanya di sini banyak tamu keluarga dari pihak yang lain, pihak wanita, laki-laki dari pengantin tersebut datang untuk membantu itu. Jadi biasanya duduk aruh ini ada beberapa hal kewajiban yang harus ada makanan di duduk aruh itu, yaitu gangan humbut atau kuah yang berisikan Nah, jadi ada beberapa makanan yang wajib ada di duduk aruh dari sebagian masyarakat suku Banjar, yaitu gangan humbut, yang dimana gangan humbut ini pertanda dari humbut niur yang telah ditebang tadi, atau anakan dari kelapa itu yang akan dibuat dalam kuah atau sayur-sayuran. Dan ada juga iwak wadi atau ikan yang difermentasi itu lalu digoreng, dan ikan itu rasanya asin, biasanya ikan sapat dari Banjar itu dibuat untuk ciri khas dari duduk aruh tersebut, yang dimana duduk aruh ini seperti menungkih kayu dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk acara resepsi besoknya. Dan makanan-makanan itu sebagai dari gotong royong masyarakat Banjar untuk saling membantu untuk membuat sambal, makanan dan lain-lainnya, saling membantu untuk resepsi besoknya. Nah, biasanya setelah duduk aruh ini ada beberapa juga dari suku Banjar itu melakukan betamat suami istri ataupun suaminya saja itu melakukan betamat di hadapan orang banyak. Nah, jadi di situ sorenya nanti acara betamat yang diundang nantinya masyarakat sekitar sebagai simbol atau sebagai bukti bahwa anaknya ini akan menikah dan sudah mempersiapkan bahwa kita perlu ketahui bahwa ibu adalah Al-Madrasatul Ula, yang dimana sebagai pendidik dari anaknya, maka di situ adalah pembuktian yang dilihat oleh masyarakat bahwa acara ini betamat nantinya bahwa si mempelai tersebut sudah membaca Al-Quran dan menamatkannya itu. Selanjutnya itu proses perkawinan. Nah, ini termasuk saat pelaksanaan perkawinan juga, yang dimana ini perkawinan biasanya dilaksanakan setelah pernikahan atau bersanding. Nah, biasanya dalam proses pelaksanaan perkawinan ini adanya kedua belah mempelai itu bersanding, lalu biasanya di suku Banjar itu ada beusung. Nah, beusung itu diambil dari bahasa Banjar, kata usung artinya gendong. Nah, biasanya beusung itu pengantin merupakan bagian ketika pengantin pria datang menjemput pengantin wanita di depan rumah. Setelah itu kedua mempelai pengantin akan diusung menuju pelaminan. Beusung itu bermakna agar posisi kedua pengantin itu terasa lebih tinggi daripada masyarakat yang lainnya, dan juga dianggap sebagai raja dan ratu sehari oleh masyarakat. Biasanya pada tradisi beusung ini dilaksanakan dua penari serta diikuti oleh musik Banjar. Kedua penari tersebut umumnya adalah laki-laki dewasa yang biasanya melakukan penggendongan. Mempelai wanita digendong oleh salah satu penari menggunakan tapi bahalai atau yang disebut dengan kain panjang. Nah, tapi bahalai ini tersebut diikatkan di leher melewati bahu sang penari.
Di jurnal yang saya ambil juga oleh Lutfia tadi, jurnal kependidikan tentang masyarakat Banjar, itu ada juga mereka melakukan observasi dan juga tanya jawab wawancara kepada masyarakat. Itu salah satunya disampaikan oleh Ibu Yana, itu sebagai informasi bahwa suku Banjar itu Beusung tuh adat rantauan dari rantau, tapi tidak semua bisa Beusung. Nah, biasanya untuk Beusung ini turun temurun, dan juga kalau misalkan tradisi Beusung ini tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Kalau biasanya untuk keturunan itu wajib dikerjakan karena mereka merupakan keturunan dari Beusung tersebut. Nah, biasanya juga dalam adat Banjar itu ada juga beberapa di dalam piring itu seperti beras, tahu kuning, dan lainnya itu diandak di bawah panggung dari resepsi tersebut. Kenapa? Karena dari beberapa wawancara itu mengatakan bahwa ada suatu ikatan. Dalam adat tersebut biasanya ada istilah batatai atau walimah resepsi, yang dimana proses batatai ini itu acara puncak dari pesta pernikahan adat Banjar. Batatai dalam bahasa Banjar itu artinya tatai atau bersanding. Proses ini biasanya dilakukan kedua pengantin itu duduk bersanding pelaminan yang sudah disiapkan. Nah, pada saat bersanding itu nanti biasanya adat istiadat itu menaruhkan beberapa piring itu banyak yang bilang wawancara itu merupakan keturunan dari buaya-buaya terdahulu. Kalau misalkan dalam piring tersebut tidak ditaruh dengan berbagai sesajen tersebut, maka dari pengantin tersebut akan mengalami kesurupan. Biasanya itu dari adat istiadat kepercayaan budaya Banjar. Selanjutnya yaitu proses pasca pernikahan, yaitu sujud bailangan. Nah, biasanya sujud bailangan ini dari kedua belah pihak, mempelai wanita dan mempelai laki-laki, itu disuruh untuk bertamu atau berilang ke keluarga dari mempelai wanita maupun mempelai laki-laki. Jadi diambil dari buku Islam Budaya Banjar, itu Alfani Daud, itu mengatakan bahwa pasca pernikahan itu ada yang namanya sujud atau beilangan, yang dimana sujud beilangan ini dari mempelai laki-laki dan juga mempelai perempuan itu ke rumah kerabat-kerabatnya, atau disebut juga dengan bertamu dalam keluarga tersebut untuk mengenal lebih dalam keluarga pihak perempuan ataupun laki-laki, misal mengenali sepupu, kakek, nenek, atau dari kanan ke atasnya pihak wanita ataupun pihak laki-laki. Tadi itu penjelasan dari saya tentang pra, saat, dan juga pasca dari pernikahan. Nah, jadi itu bagaimana sih hubungan Islam dan budaya Banjar tentang adat pernikahan. Jadi di sini hubungan Islam itu dari beberapa saya baca itu lumayan banyak hubungannya dengan Islam, yaitu yang dimana suku Banjar ini beberapa telah menerapkan dengan nilai-nilai Islam. Misalkan tadi Basusulu, yaitu menyelidiki bagaimana karakter pria dan juga perempuan itu biasanya dalam istilah Islam itu yaitu ta'aruf. Dan ada juga tadi batamat Al-Quran, yaitu dimana kitab suci Al-Quran yang dibaca itu sebagai nilai-nilai keislaman, dan juga prosesi akad nikah. Dan tadi juga saya sempat bicarakan tentang ketika pihak laki-laki itu datang, maka biasanya dari pihak perempuan atau dari keluarga pihak perempuan itu mengucapkan sholawat dengan nyaring, yaitu Allahumma sholli sayyidina Muhammad, sebagai pertanda datang pihak laki-laki tersebut. Hubungan dengan Islam dan juga budaya ini sangat benar-benar erat. Nah, tapi ada beberapa dari penjelasan tadi bahwa dari tradisi pernikahan itu ada yang akomodatif dan juga kontradiktif, yang dimana akomodatif tadi Islam mengakomodasi budaya lokal yang sejalan dengan ajaran Islam. Misalkan tadi bertamat, istilahnya basusulu atau menyelidiki atau ta'aruf. Nah, itu kan sesuai dengan budaya Islam, yang dimana Islam mengajarkan tentang caranya perkenalan dengan ta'aruf. Setelah itu bagaimana bertamat Al-Quran itu sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Namun di sini juga ada beberapa yaitu yang kontradiktif, yaitu Islam menolak budaya yang bertentangan dengan tauhid dan syariah. Contohnya tadi saya ceritakan bahwa ada beberapa dari masyarakat
Kalimantan Selatan suku Banjar itu menaruh beberapa piring sejenis sesajen di bawah panggung itu sebagai kata dasar dari keturunan. Nah, sebenarnya itu bertentangan dengan tauhid dan syariah karena itu termasuk dengan syirik dalam perbuatan yang dimana memberi makan dari nenek moyang agar tidak kesurupan pengantin tersebut dan tidak mempercayai keimanan dengan nilai ajaran Islam yang ada. Itu sebuah yang kontradiktif dalam hubungan Islam. Hubungan Islam salah satunya tradisi dalam pernikahan. Namun itu beberapa sebagian dari suku adat Banjar. Namun setelah saya lihat ada beberapa juga sebagian dari akomodatif tadi, hanya saja yang kontradiktif ini yang memiliki keturunan-keturunan yang mempercayai akan hal tersebut. Nah, di sini juga bahwa tradisi pernikahan itu dialogis dan juga dinamis, yang dimana Islam berdialog dan beradaptasi dengan budaya, menghasilkan bentuk baru yang tetap berlandaskan nilai Islam, yang dimana budaya-budaya dari Banjar itu tetap sejalan dengan adat istiadat yang ada tanpa merubah hukum apapun. Dimana Islam itu dimana budaya dari suku Banjar ini beradaptasi dan juga mencerminkan dari beberapa perubahan kemajuan itu, budaya dari adat tradisi pernikahan itu sudah beradaptasi dengan Islam. Namun ada beberapa dari masyarakat Banjar itu masih menyeleweng atau kontradiktif tadi, keluar dari yang bertentangan dengan tauhid dan syariah tuh. Jadi mungkin di sini ada 3 dari akomodatif, kontradiktif dan dialogis dinamis sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, mungkin itu aja penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menyimak. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.